maksudnya bukan ada keinginan ya. Waktu itu memang ada keinginan mau dikembangin nggak itu ilmu gitu, untuk datengin pasien gitu tuh. Kalau Ada kepikiran nggak gitu? Untuk pasien Bun, saya karena pasien dari si Abah guru saya ini banyak banget. Jadi kalau Abah udah nggak nampung itu Diperbantukan guru, sampean. saya perbantukan. Jadi ada linknya Bun, Jabodetabek saya megang. Oh MLM kali ah. MLM. Iya, member get member. Tapi itu pasien pada ngapain tuh Mbak biasanya masalahnya? Kebanyakan itu satu cinta, kedua cinta. bisnis, sakit hati. Jadi kalau yang sakit hati ini biasanya karyawan-karyawan yang sakit hati sama bosnya. Oh wah, dulu Ya, ada begitu juga. ada banyak Kalau banget. yang cinta tuh maksudnya Melet-melet melet. gitu, melet. Enggak, Melet. beneran. Melet. Masa kalau cinta tuh jarang kalau melet. Lebih kayak misalnya lebih parah dari itu Boyen. Parah Kayak Boyen suka sama Kak kakak Indra, Indra. Itu dibikin setiap hari Kak Indra cuma mikirin Boyen aja. Wah, berat banget hidup gue. Itu tarifnya berapa Teh? Iya kalau melet. Tarif paling murah itu 8 sampai 10 juta. Waduh, mahal ya Bun? Enggak, kalau ini untuk percintaan. Oh, percintaan. Oh beda-beda tuh, Beda-beda. paling mahal. Tarifnya beda. Paling mahal itu untuk teluh dan lain-lain ke atas, ilmu hitam yang nyakitin. Itu paling mahal saya megang 120 juta. Itu sekali ini atau berulang-ulang? Enggak, sekali itu karena kan kita buat dia langsung collab. Kalau nggak collab, Langsung collab, emang mau bikin YouTube? Kolaborasi itu beda. Kalau misalnya Teteh gagal memenuhi permintaan pasien, Balikin duitnya gitu. dikembalikan nggak? Enggak lah. Ada garansinya nggak? Mereka lebih takut sama saya dibanding Oh, iya minta ganti juga ya. duit. Oh lebih takut. Iya takut. berarti nggak Rasa pernah main. gagal dah. Nggak pernah gagal ya? Pernah gagal nggak Kak? Pernah gagal sampai akhirnya saya ada di sini untuk saya mengakui saya sudah tidak pernah mau menggunakan ilmu hitam lagi. Nah, itu dia ya. Terpenting Teteh udah mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan, Ya. sudah bertobat dan memutuskan untuk meninggalkan dunia ilmu hitam. Nah, Teh, tapi kan ini sesuatu yang di Indonesia tuh memang udah umum banget gitu ya. Kita-kita nih sebenarnya bagaimana caranya sih untuk bisa menangkal hal-hal tersebut gitu? Menangkal hal saya selalu bilang jangan lupa kita punya Tuhan. Ya, Ibadah. Yang pertama ibadah. itu yang terpenting ya. Teh saya udah sering sholat tiap 5 waktu, ngaji juga, zikir juga. Nah dulu, sholat yang gimana dulu? Sholatnya pakai hati nggak? Tahu nggak kalau kita tuh ngadep sama siapa? Jangan lagi sholat mikirin ntar sayur di rumah gue basi lagi nih gitu. Ntar laki, nah itu ibu-ibu biasanya. Kemana-mana ya. Aduh mau ke mall nih buru-buru deh. Jangan. Fokus kalian itu lagi minta sama siapa yang punya rezeki kalian, yang punya hidup kalian. Itu susah untuk kita kerjain. Jadi harus dikerjakan Ya. semua ibadah dengan setulus Ibadah hati, dulu. khusyuk banget gitu. Jadi habluminallahnya jalan, habluminannasnya jalan. Kita dekat sama manusia juga hati kita yang paling penting ucapan sih ya. Jadi kalau saya kebanyakan pasien saya nih Bun sakit hati katanya bos saya cerewet, terus suka hina saya gitu. Terus kalau lagi marah-marah imbasnya ke saya, udah santet aja biar bikin gagu gitu. Jadi pas dikomelin, Gitu. Kenapa sih nggak dibikinnya supaya jadi baik gitu bosnya ya? Ya kadang Iya, manusia hatinya kan gak ada yang tahu ya Bener Kak. sih. Kalau orang udah punya penyakit hati, udah nggak bisa kita toleransi lagi. Yang bisa nyembuhin ya cuma diri dia sendiri. Kita taunya bahwa sedang dikirimkan sesuatu yang jahat atau ilmu hitam tuh bagaimana Teh? Biasanya awalnya mereka mikir medis. Sekian lama ke medis itu tidak ada perubahan dan tidak ada jawaban itu apa sakit jadi atau diagnosanya, apa. Iya, diagnosanya kosong. semuanya kosong, positif gitu ya, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi biasanya sih baru pasien itu berpikiran ke hal yang negatif gitu. Iya. Jadi mindsetnya langsung dia Mindsetnya berubah. langsung kebalik. Dia udah kebalik, Biasanya langsung carilah paranormal gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, kalau apa namanya ilmu-ilmu yang kayak begitu itu setelah kita bertobat gitu, kita bisa ngebuang hingga kita bisa menjadi nol lagi atau memang Nempel. itu sudah nempel ada dalam diri kita. Terus kita tutup semuanya dengan hal-hal yang putih. Itu bagaimana? Itu sengaja dibuang atau memang sudah nempel di sini atau memang harus bagaimana tuh? Awalnya saya berat Bunda buat lepasinnya karena saya ngerasa saya perjuangan ini kan lama banget dan susah.
Tapi setelah saya di mimpi saya, entah itu nyata atau enggak, orang tinggi besar dengan jawaban satu pertanyaan ke saya mantra buka, saya yakin kalau di situ saya ada pertanyaan antara hidup sama mati saya. Jadi saya ikhlaskan, saya lepas semuanya, saya pergi ke satu pondok pesantren, saya mohon untuk bersihkan Dibuang, saya gitu, dan bersihkan. dibantu sama beberapa teman-teman saya yang memang mereka saya akui ahli agama. Iya. Saya minta dibantu, dituntut, dibimbing gitu. Akhirnya pada dasarnya balik lagi, kalau kita mau bersih bukan dari orang lain, bukan dari siapapun itu, siapa guru kita, tapi dari hati aja. Dari hati sendiri. Dari hati, Gitu ya. benar-benar tulusnya dari hati. Tapi dengan sugesti itu bisa nggak? Bisa, Sugesti bisa ya? bisa. Sekarang saya duduk di sini, saya bilang semua pasien saya yang konsultasi ke saya tidak ada pakai cara macam-macam. Saya menghipnoterapi mereka dengan yuk perbaiki mental. Karena kebanyakan orang-orang yang sakit di luar sana itu mentalnya udah rusak, Om. Benar-benar udah rusak, mereka tahu Mas, sakit Mas. ya Mas ada. Maaf. Salah lagi aja ya saya. Pengen banget dipanggil Mas. Kan manggil Om bagus kayak orang-orang Ya, Belanda. kalau satu diiyain nanti semua panggil Om. Oh iya iya. iya. Jadi saya memperbaiki mindsetnya mereka dulu. Iya. Karena kalau mau sembuh mindsetnya nggak diubah nggak akan pernah sembuh. Iya, betul. Semangatnya dulu gitu Jadi loh emang Bun. treatment untuk membuat kita itu selalu harus positive thinking. Kalau segala yang kita lakukan positive thinking itu, insya Allah dalam kehidupan kita itu kita mendapatkan segala sesuatunya itu energinya positif Iya. gitu. Setuju. Itu Jadi bisa melindungi kita. tapi kita ya. akan lihat ini Iya. ada artikel yang mengatakan bahwa pelaku santet di penjara 1,5 tahun. Nah, Waduh. iki piye Mbak? Apa karena ada undang-undang kayak begini terus berpindah arah akhirnya bertobat apa? Karena memang benar-benar sampean bertobat atau gimana tuh Mbak? Ini saya baru tahu di sini Bun. Ada baru kan? RKUHP gini. Ah, ah. Soalnya setahu saya dunia goib kan nggak akan pernah ada bukti, Ada bukti tunggalnya, nyatanya. ada bukti nyatanya. Saya tobat aja udah 2016 yang lalu dengan kesiksaan saya, sakitnya saya, yang manusia lain cuma bisa ngelihat di YouTube, ya paling dia bohong. Gimana rasanya kebakar setiap hari selama berbulan-bulan? Gimana rasanya ngelihat kehidupan udah nggak ada, cuma api aja? Masa iya saya harus menceritakan ulang lagi yang kemarin dan harus berperan lagi sakit gitu? Karena saya yakin Allah kasih saya begitu, berarti udah kita cabut aja, udah Proses selesai. ya, Mbak? Iya, prosesnya Setiap panjang. manusia itu memang ada proses. Jadi nggak takut sama undang-undang Bunda, karena Bukan undang-undang karena sekarang, ya sekarang kan saya udah enggak, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya Iya. udah enggak juga. Sekarang udah ada, bagus malah buat biar yang punya ilmu santet di luar sana, biar ngelihat saya di sini dengan tenang, dengan nyaman dibandingin dulu dengan rasa takut, khawatir aja hidupnya nggak tenang. Ya. Amin, amin, amin. Itu yang terpenting ya. Dan biasanya ketika seseorang itu memutuskan untuk membuat perubahan besar dalam hidupnya itu ada turning point, ada titik baliknya. Kalau buat Teteh sendiri yang benar-benar bikin, oke gue berhenti deh sekarang deh. Itu ada kejadian apa? Jadi itu penyiksaan. Penyiksaan. Ya, jadi saat saya ngerjain orang, saya punya beberapa kendi, pecah kendinya, saya tahu kalau saya kayaknya dilawan sama mungkin kiai, alim ulama gitu. Saya lawan nggak bisa, memang sudah di situ titiknya saya kena hidayah sama Allah. Saya ngerasain sakit yang luar biasa. Saya kan nggak pernah deket sama keluarga saya. Jadi baru di situ saya ngerasain kok gue sakit sendirian ya gitu. Gue nggak ada yang bantuin gue. Ternyata ilmu gue nggak berguna apa-apa gitu, dan nggak ada yang nolongin rasa sakit ini tuh kayak gimana. Mau pakai air mau apa nggak bisa. Nah di situ setelah saya ngucap syahadat baru adem. Keluarga bagaimana waktu itu? Keluarga dulu nggak tahu. Nggak tahu ya. Pada saat udah balik berarti mereka menerima kembali dengan Itu baru taunya setelah saya ngobatin teman saya. Mama ngeliat saya kan punya baby umur setahun 4 bulan. Saya lagi ngobatin orang sambil bawa-bawa anak saya. Terus ponakan saya bilang, Acila lagi nangis bude gitu. Terus Maria lagi ngurusin orang kesurupan kata dia gitu. Kira mama naik, mama ngomong, kalau emang kamu bisa bantuin orang jangan di rumah orang. Mendingan orangnya bawa ke rumah aja. Kasihan anaknya harus ASI. Jadi sampai sekarang jadi keluarga saya udah tahu. Tapi Teh, ada perbedaan nggak ilmu hitam sama ilmu putih gitu? Ya jauh. Om Adam. Emas. Salah lah. Udah
deh Mas, saya nggak tanya lagi dah. Nggak mau. Daripada salah Apa sih? nanti. Ya. Bener, tapi mendingan dipanggil sama Teteh Ria Om daripada dipanggil Tante Adam. Oke, Mbak Ria, nih setelah ritual-ritual itu ditinggalkan nih ya, hal-hal yang ilmu hitam kemarin ditinggalkan. Sekarang yang dirasakan karma baik apa? Setelah membersihkan diri dari hal-hal yang sudah sangat hitam kelam di belakang gitu. Ada karma baik apa yang sudah didapat? Terus ada berkah apa yang dalam proses pembersihan itu yang sudah dirasakan gitu tuh? Apa Mbak? Yang satu saya ngerasain keberkahan, jadi setiap saya jalan, saya kan sekarang bawa semua keluarga saya. Mau ngobatin orang, mau kemana pun saya bawa keluarga saya. Titik saya ngerasain hidup saya tuh ternyata nyamanan kayak gini ya. Hidup Ditemenin dengan keluarga. jujur, ditemenin keluarga. Kerja ditemenin keluarga. Berbuat baik sama semua orang. Apalagi saat saya ketemu sama pasien saya, terus dia bilang, Teteh, sholat saya udah baik, zikir saya udah baik. Amalan yang Teteh kasih saya bawa, karena ada satu amalan saya ucap di satu video saya, dan ternyata hampir banyak ratusan orang bilang itu amalan saya gunakan sampai saat ini. Jadi bagi saya ternyata berbuat kebaikan itu jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, karena tulus lillahi ta'ala, saya cuma ngarepin dari Allah. Sampai sekarang saya ketemu orang-orang besar. Alhamdulillah. Dari kehidupannya Teteh Ria ini kita belajar ya bahwa tadi disebutkan bahwa untuk bisa terhindar dari semua hal yang negatif, kita ingat siapa pencipta kita, kita dekatkan diri, ya, kita beribadah dengan khusyuk sekusyuk-kusyuknya, dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Dan tentunya setiap manusia itu melewati proses, karena di dunia ini ada hitam dan putih. Jadi mana yang dipilih? Yang jelas pilihlah warna yang putih untuk hidup kita. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Rumah Idaman. Sebelum kita kasih hadiah nih buat pemirsa, mau ngingetin aja, sebentar lagi ada talent search koplo pertama dan terbesar, Koplo Superstar. Mulai 13 Agustus 2022 jam 8 malam di Antv, dan semua akan koplo pada waktunya. Salam 3 jari. Oke, kali ini kita sudah masuk di segmen tebar bawang, tebak hadiah bawa pulang. Tapi yang jelas ini akan melibatkan ibu-ibu yang hadir di sini yang udah cantik-cantik dari tadi, udah ikut menghebohkan Rumah Idaman. Yes. Ini hadiahnya ada 3 di sini, bagus-bagus semua. Bagus. Dan hadiah utamanya kita lihat ada televisi. Wow. Smart TV 40. Satu smart TV 40 inch. Gede loh itu. Gede, gede. Berarti kita butuh 2 orang peserta ya Bunda ya? Itu gasnya Mas Adam. Mas Adam yang nyari deh. Siap. Ibu-ibu harus paling heboh. Musik! Kenalan dulu dong. Ibu namanya siapa? Saya namanya Bu Ati Dari mana Bu? dari Pinang Ranti. Pinang Ranti. Pinang Ranti. Ibu udah siap challenge ya? Ini Bu Ana dari Ibu Pinang Ana Ranti dari- juga. Iya, Ibu Ana dari Pinang Ranti juga. Pinang Ranti. Pinang Ranti. Oke. Ya, emang satu tim semua ya. Jadi Siap. jawabnya walaupun rumahnya sebelah sono tetap Pinang ya. Itu dia. Oke, sekarang nih kita akan bermain dengan Ibu Ati dan juga Ibu Ana ya. Nah, permainannya gampang banget. Nanti tuh kita ada barang-barang ya Bun ya. Yes. Yang tinggal ditebak aja harganya tuh berapa. Oke, nah kita masuk di babak pertama nih. Peserta harus menebak harga barang dengan tepat. Harus tepat ya Bu. Jadi peserta yang berhak menebak harga adalah peserta yang berhasil memenangkan tantangan sebelumnya. Yes, langsung aja hadiah pertama apa Bunda? Hadiah pertama 1 unit vacuum cleaner Ida. Bagus banget. Apa? Vacuum cleaner loh. Iya, jadi kalau ada karpet atau yang rusuh-rusuh gitu ya Set, set, dibersihin. set. Nah, gamesnya adalah Susun cup baja, susun gelas cup, pindah ke meja. yes. Nah, Jadi ini di peserta harus menyusun
gelas dan memindahkan susunan gelas ke meja yang lainnya. Oke, gimana sih caranya? Coba Iya, kita lihat. yo. Nanti dicontohin Ibu-ibu dulu kok, perhatiin nggak usah baik-baik khawatir ya. Oke, dan nanti kita juga akan menghubungi salah satu pemirsa setia Rumah Idaman yang tadi udah kirimin foto Instagramnya. Nanti ya, sabar ya. Dan udah nonton dari tadi ya. Bener banget. Gimana Oke. caranya, Kak? 3 gelas ini harus disusun. Disusunnya adalah Oke. gini nih, Bu. Lihat nih baik-baik. Oh, waduh. Oke. Nah, habis itu dibawa satu tangan menuju ke meja. Jatuh. Pokoknya kalau jatuh ulang lagi sampai berhasil ya Ibu ya. Yang pertama kali Siapa berhasil. yang paling cepet ya? Itu yang dia akan berhak dapat. ikut challenge selanjutnya. Oke, kalau begitu Ibu Kita sudah mulai ya. siap? Kasih semangat ibu-ibu. Proses. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Goyangnya Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Bisa Bu, bisa Bu. Ayo Bu, pelan-pelan aja. Aduh, sayang sekali. Ibu coba yang ini dibawahin yang gini aja Bu, biar sama-sama Ibu. Nah, gitu Bu. Boleh langsung Bu. Ayo Bu, pelan-pelan. Oke, dipindahin pakai satu tangan. Ayo bawa Bu, pakai satu tangan. Ayo Bu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo Bu. Aduh. Belum, balik lagi, balik lagi. Ayo Nggak Bu, boleh bisa Bu. dipegang tengahnya Bu. Ini nggak boleh. Megangnya Di bawah. gelas paling bawah. Gelas paling bawah yang dipegang ya. Pelan-pelan aja. Kurang ke tengah Bu. Pasti bisa Bu, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Ibu bawa pegang yang bawahnya. Pegang yang paling bawah, Bu. Pegang yang bawahnya Bu. Iya. Pelan-pelan Bu. Ayo, pelan-pelan. Santai. Ayo, Pelan-pelan Bu. Uci Jangan goyang, nafas, boleh bantu Bu. Ibu, boleh bantu. Tahan nafas Bu. Biar yang susun sendiri. Ayo, ayo, ayo. Yes. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan aja Ibu, pelan-pelan.